Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 6 tanda ketika sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saudaraku semuanya merasakan 6 hal ini, insya Allah sholat saudaraku semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa keuntungannya jika sholat kita bisa diterima? Jawabannya sangat banyak, mulai dari rasa tentram dalam diri, terkabulnya segala doa, kelancaran segala urusan dunia, dan yang paling penting adalah kenikmatan ketika kita berada di akhirat nanti. Dan sebagian dari kita juga sudah pasti tahu bahwa yang akan dihisab pertama kali di yaumul akhirat adalah amalan ibadah kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah amal sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan merugi. Kemudian jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hari kiamat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amalan ibadah sholat kita, karena yang pertama kali dihisap adalah tentang sholat kita. Untuk itu, kita sebagai kaum muslimin hendaknya kita berusaha menjaga ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, sehingga sholat yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masalah ibadah sholat ini merupakan urusan hamba dengan penciptanya. Diterima atau tidak sholat seseorang hanya Allah yang mengetahuinya. Akan tetapi bisa diketahui dari ciri-cirinya atau tanda-tandanya, sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dari sahabat Abdullah bin Wahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku Allah hanya menerima sholat seseorang yang bersifat tawadu karena keagunganku, dan tidak mencela makhlukku, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan kepada janda-janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang tertimpa musibah. Dari hadis qudsi ini dapat disimpulkan bahwa orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda sebagai berikut. Tanda yang pertama adalah sikapnya akan selalu tawadu karena keagungan Allah, rendah diri terhadap sesama, tidak sombong, selalu mengagungkan kebesaran Allah, patuh terhadap segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah bersyukur setiap saat meski diterpa cobaan yang berat sekalipun. Karena orang-orang yang selalu tawadu mengetahui bahwa cobaan dan solusi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan satu paket yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita. Jadi kita tidak perlu khawatir apabila sedang diterpa masalah. Mintalah solusi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa dan siapa yang Dia kehendaki. Yang kedua adalah tidak suka menyakiti orang lain, baik melalui perbuatan maupun ucapan, dan selalu berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, dan menghindari gibah atau membicarakan aib orang lain. Yang ketiga adalah selalu berhati-hati dan menjauhi dari segala perbuatan maksiat, takut melanggar syariat agama, dan takut berbuat zalim kepada orang lain. Yang keempat adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada waktu siang maupun malam. Tetap menyempatkan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun urusan dunianya sangat sibuk. Perlu diketahui, untuk berzikir tidak harus dilakukan setelah selesai sholat, bahkan dalam rutinitas pekerjaan pun kita bisa berzikir. Yang kelima adalah memiliki jiwa belas kasih terhadap orang-orang fakir miskin dan ibnu sabil, janda-janda miskin, dan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian tanda yang keenam adalah orang yang mengasihi saudaranya yang tertimpa musibah, memiliki rasa belas kasih kepada orang yang sedang mengalami penderitaan, memiliki sifat peduli kepada anak yatim, dan suka bersedekah.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang berani dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu hanya karena sibuk dengan urusan duniawi. Meski begitu, mulailah untuk menyeimbangkan antara urusan duniawi dan urusan akhirat. Apabila keduanya tercapai, insya Allah kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Sahabat beriman, itulah 6 tanda yang bisa kita lihat pada diri kita masing-masing. Apabila 6 tanda ini ada pada diri kita, maka berbahagialah. Insya Allah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.